hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu ini 7 Juni 2020, kita memasuki Minggu Trinitatis, Allah yang Tritunggal atau Allah yang Tiga Esa. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Allah yang Tiga Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Hanya orang yang beriman sajalah yang dapat mengakui ketritunggalan Allah. Orang-orang yang selalu memakai pikiran atau mengandalkan pikiran maupun logikanya tidak dapat memahami ketritunggalan Allah. Kita tentunya yang sudah mempercayai dan menyaksikan Allah yang Esa itu, pasti Allah Bapa yang sebagai pencipta, Allah Bapa yang sebagai pemelihara dan memerintah atas segala yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dari awal hingga selama-lamanya, kita telah mempercayainya. Hingga kita juga meyakini bahwa Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia yang telah melindungi dan menyelamatkan manusia dari kuasa dan perhambaan dosa. Sehingga Roh Allah yang sejak awal penciptaan telah ada dan bekerja bersama dengan Allah Bapa dan Anak Allah yang juga telah menuntun, membimbing, mengarahkan, dan juga bernubuat bagi semua manusia melalui firman-Nya. Inilah
yang menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, bahwa Roh Kudus telah dipercayakan untuk tinggal bersama dengan kita, tubuh manusia, supaya kita mampu diarahkan untuk menjalani kehidupan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats khotbah Minggu, kita diingatkan kembali akan karya Allah akan dunia ini, dunia yang kita tempati saat ini. Allah berkarya dengan ucapan yang penuh kuasa, yaitu dikatakan berkali-kali pada penciptaan yang Ia lakukan. Dia katakan, berfirmanlah Allah. Firman Tuhan menyatakan, berfirmanlah Allah, merupakan awal dari ucapan Allah yang penuh kuasa dalam karyanya. Karyanya itu telah memberikan urutan-urutan penciptaan yang sangat teratur dan telah menunjukkan wujud dari hasil firman itu. Sehingga Allah sendiri telah menunjukkan adanya deretan-deretan waktu melalui firman yang diberitakan, yang dikatakan oleh Allah itu. Maka Tuhan Allah sendiri telah menunjukkan adanya deretan waktu yang menciptakan terang, cakrawala, laut, darat, dan juga tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang atau benda-benda penerang, binatang di udara ataupun binatang di air, binatang darat, dan juga kita manusia. Firman Allah telah memberikan hasil nyata dalam dunia. Bahkan saat ini, tempat yang kita tinggal atau singgahi, Allah telah merancang segala yang diciptakannya berakhir pada penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan olehnya telah dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia telah memiliki kekhususan dari seluruh ciptaan. Sebagaimana Allah akan mempercayakan manusia untuk menjadi wakil Allah atas segala ciptaan yang ada di dunia ini. Urutan penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah tidak menciptakan manusia pada hari pertama. Seandainya manusia diciptakan pada hari pertama, mungkin manusia itu akan mati karena dia tidak memiliki makanan, minuman, dan dia tidak bisa melihat karena pada saat itu terang belum terpisahkan dengan gelap. Kalau seandainya tumbuh-tumbuhan diciptakan sebelum adanya pemisahan malam siang dan adanya pemisahan antara gelap dan terang, darat dan laut, maka tumbuh-tumbuhan dan hewan juga akan mati. Oleh karena itu Tuhan telah membagi-bagi tatanan ciptaan itu dengan sungguh-sungguh dan teratur. Maka Allah juga menunjukkan bahwa deretan-deretan waktu itu menunjukkan adanya kesempatan untuk manusia memahami waktu-waktu yang telah diurutkan oleh Allah. Oleh karena itu, hal ini telah nyata menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan yang diciptakan olehnya.
supaya manusia yang telah diciptakan oleh Allah dapat hidup dengan kuasa yang memelihara, kuasa yang menjaga, kuasa yang merawat dan juga mempergunakan dengan baik atas segala ciptaan sesuai dengan sifat dan moral yang serupa dengan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan, memiliki sifat, cara, dan moral yang segambar dengan Allah. Oleh karena itu, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi manusia tidak hanya diberikan hak dan juga tanggung jawab, namun manusia juga menerima berkat atas kasih Allah. Luar biasa, telah Tuhan berikan kepada manusia itu kuasa atas ciptaan Allah, tanggung jawab, hak, juga Tuhan memberikan berkat kepada manusia. Berkat yang bagaimana? Tuhan katakan dalam firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam artian ternyata Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kita supaya memelihara keutuhan ciptaan manusia itu, mampu menunjukkan kasih dari Allah itu di tengah-tengah keturunannya atau keluarga. Kalau dikatakan saat ini disebut dengan keluarga. Kalau keturunan-keturunan itu seharusnya harus ditunjukkan kepada keturunan-keturunan itu dasar atau tujuan kita tinggal di dunia ini. Apakah tujuan kita tinggal di dunia ini? Tuhan ingin mengatakan bahwa kita mampu mengajarkan kepada keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita ini membentuk suatu keluarga yang hidup dalam gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang bagaimana? Gambar yang penuh kasih, tanggung jawab, dan juga memiliki norma-norma kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Allah tidak hanya memberikan berkat keturunan saja kepada kita manusia, namun Allah juga telah menyediakan makanan untuk manusia dan ciptaan lainnya sesuai dengan kebutuhan hidup ciptaannya. Tuhan telah membagi-bagi makanan untuk yang diciptakan olehnya. Dia membagi makanan manusia, membagi makanan hewan, dan semuanya itu adil dibagi-bagi oleh Tuhan. Oleh karena itu Allah yang transenden telah membuktikan bahwa Dia yang jauh di sana mampu melihat kita yang ada di sini, mampu melihat kebutuhan ciptaannya, dan semua yang diciptakan olehnya selalu diakhiri dengan ucapan semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Dalam hal ini kita memaknai bahwa kesempurnaan Allah menciptakan segala isi yang ada di dunia ini sungguh amat baik, tidak bercacat, tetapi semuanya itu sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Trinitatis ini
Firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita kembali menjadi ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Kehidupan saat ini, terutama pada masa pandemi COVID-19, kita kembali diuji. Apakah kita masih hidup dalam gambar dan rupa Allah? Apakah kasih Allah terhadap kita yang menjadikan kita ini wakil Allah atas dunia masih memegang kasih dan nilai-nilai kehidupan yang bertanggung jawab di tengah-tengah ciptaannya atau kehidupan kita saat ini? Oleh karena itu kita diingatkan kembali untuk tetap saling mengasihi. Kita harus saling memperhatikan kehidupan sekitar kita. Pola kehidupan yang saling mengasihi tidak lagi harus ditunjukkan dengan berpelukan, bersalaman, atau juga saling berkunjung. Namun kehidupan saat ini lebih diuji dengan saling menjaga diri agar tetap sehat dan bersih, saling tolong-menolong walaupun kita berada di antara jarak-jarak yang jauh, tetapi kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong. Bagaimana kita mampu menolong orang-orang di sekitar kita? Tanda kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, atau disebut dengan imago Dei. Kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Maka orang-orang saudara-saudari kita yang mengalami kekurangan itu juga adalah gambaran Allah. Maka kita juga harus mampu menolong orang-orang di sekitar kita dan mendoakan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Oleh karena itu, kehidupan kita saat ini juga mengajarkan kita untuk mendoakan situasi yang terjadi saat ini. Kita tidak pergi ke dewa laut, kita tidak pergi ke dewa matahari atau lain sebagainya, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka siapakah yang harus kita jumpai, yang harus kita berikan untuk meminta kepada Tuhan? Kepada siapakah kita harus meminta? Kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta. Karena Dia yang mampu untuk menata kembali situasi kehidupan. Karena Dia yang tahu apa yang diciptakannya. Karena Dia yang mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Kita juga telah disadarkan kembali untuk tetap berpegang teguh kepada iman kita. Iman melalui Allah yang transenden ini, kita telah melihat bahwa manusia ternyata tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari dosa. Sehingga Allah sendiri telah tahu bahwa ketidakmampuan manusia itu menyebabkan Allah sendiri yang menyelesaikan situasi itu. Dia tidak ingin manusia terjerat ke dalam dosa, tetapi Allah menginginkan manusia itu selamat dari dosa. Oleh karena itu, karena keinginan Allah manusia harus diselamatkan dari dosa, maka Dia juga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, anak Allah yang memenangkan kita. Kepercayaan akan Yesus Kristus yang kita miliki itu tidak hanya berakhir kepada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memang tugas Tuhan Yesus telah usai di dunia ini. Tetapi
Tuhan Allah juga tidak membiarkan manusia itu berjalan sendirian. Tuhan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus, untuk menuntun kita, Roh Kudus untuk mengarahkan kita, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita firman-Nya. Karena itu kita imani firman itu, supaya firman itu pun mampu memperkuat iman kita menghadapi yang terjadi pada saat ini. Sehingga tiap manusia telah diberikan Roh Kudus yang membimbing. Maka Roh Kudus yang membimbing itu akan menyelamatkan kita nantinya saat Yesus datang kedua kalinya untuk mengangkat kita semua ke surga, berjumpa dengan Allah. Keselamatan yang diberikan Allah yang 3 Esa ini seharusnya membuktikan kepada kita bahwa kita harus mengembalikan kualitas manusia yang sesungguhnya, bukan menjadi manusia yang tidak berkualitas, tidak memiliki moral, tidak memiliki nilai kehidupan yang baik, egois, tamak, dan lain sebagainya. Namun kehidupan menghadapi pandemi COVID-19 ini juga sebaiknya mengajarkan kita untuk tetap memelihara kehidupan yang sehat. Sebagai pemimpin atas segala ciptaan yang ada di dunia ini, kita pulihkan kembali diri kita melalui iman yang imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Kemuliaan Allah itu ada di dalam diri kita. Maka kualitas yang baik itu mari kita pulihkan kembali. Jangan menjadi orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang egois. Namun kita harus mampu menjadi orang yang hidup dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita buktikan sebagai orang yang beriman, orang Kristen yang percaya kepada Allah yang Tritunggal, kita buktikan bahwa kita berserta saudara-saudari kita yang akan dan sudah melakukan peribadatan menjadi contoh hidup dalam kebersihan dan kesehatan. Kita menjadi contoh supaya kita mampu hidup sehat di tengah-tengah peribadatan kita, menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, merawat dan memelihara ciptaannya. Saat ini kita diberikan kesempatan beberapa bulan terakhir kita tidak bekerja atau beraktivitas sesuai dengan kebiasaan kita. Oleh karena itu kita memiliki waktu untuk memulihkan kembali tumbuh-tumbuhan yang di sekitar rumah kita. Mari kita menanam, mari kita memelihara binatang dengan baik. Mari kita mengasihi keluarga kita yang ada di rumah kita dan juga keluarga yang jauh. Mari kita mempererat hubungan itu melalui komunikasi dan juga doa kepada Tuhan. Lalu kita juga harus saling mengasihi terhadap orang-orang yang di sekitar kita, tidak hanya saudara dekat kita saja, tetapi juga orang-orang yang kesusahan yang tidak kita kenal. Maka walaupun kita tidak mengenalnya, tetapi kita merasakan bahwa dia juga adalah segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Maka tidak ada perbedaan di antara kita, si kaya dan si miskin, si sehat dan si sakit. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Maka kasih itu harus kita salurkan. Lalu yang terakhir, marilah kita mengikuti protokol kesehatan untuk melawan COVID-19 ini. Mari kita menghadapinya dengan pola hidup yang sehat. Bersama-sama kita menjaga jarak untuk menghancurkan, memusnahkan virus itu.
Maka saya yakin melalui firman Tuhan ini kita kembali diubahkan untuk hidup yang baru, mengikuti firman Tuhan, menjaga, merawat, memelihara, dan juga menjadi contoh bagi orang-orang dan seluruh ciptaan bahwa kita mampu mengikuti protokol kesehatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan. Kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Kami meminta kepadamu Tuhan, agar Engkau mengembalikan kekuatan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong dan menopang kami, mengarahkan kami Tuhan, melalui kepercayaan kami, yang telah Engkau selamatkan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami ke arah yang benar. Karena itu Tuhan berkati kami dan berkati juga saudara-saudari kami yang tidak sehat. Berkati juga para medis yang berupaya memberikan pengobatan yang terbaik. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, agar mampu memimpin negara kami ini dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon buat keluarga kami yang jauh di sana, di perantauan. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan segala dosa yang kami perbuat, ampunkan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali.